Terus terang, kajian muraqabah ini sering dianggap adalah kajian tasawuf oleh masyarakat secara awam, walaupun sebenarnya ini lebih kepada kajian akhlak. Tasawuf sendiri sebenarnya salah satu menjadi pusat perhatian kajiannya adalah akhlak. Nah, muraqabah adalah satu akhlak yang tidak bisa muncul pada orang yang masih level-level awal dalam beragama atau dalam mencoba untuk membangun akhlak Islam. Dalam satu hadis Nabi SAW menegaskan misalnya kalimat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kata-kata ada ka'annaka tarah, bahwa kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Ini menunjukkan kelas bahwa tidak sekedar kita sholat, karena terus terang level kita sholat kan pemenuhan kewajiban. Nanti level lebih tinggi kita merasa ini sebagai sebuah kebutuhan. Tentu saja menjadi kebutuhan ketika kita sudah fokus. Itu kenapa saya butuh sholat ketika saya sudah tidak punya masalah dengan Allah. Maksud saya tidak punya masalah, saya meyakini bahwa kedekatan saya dengan Allah itu menguntungkan saya. Saya meyakini bahwa saya taat kepada Allah itu membahagiakan saya. Saya meyakini bahwa sebenarnya saya butuh Allah. Dan ternyata saya juga meyakini bahwa solat adalah media saya untuk bercengkrama dengan Allah. Sehingga ketika melihat bahwa solat berada di posisi yang seperti ini, seorang mukmin yang soleh akan menjadi seorang mukmin yang mengisi waktu-waktu sendirinya itu dengan solat. Atau di saat dia sedang punya masalah dalam urusan kehidupannya, jadi bapak nanti nggak perlu tanya sama saya, Ustadz, kalau saya sedang punya masalah, saya mau solat, solatnya solat apa? Solat saja. Minimal perbacaanlah solat sunat 2 rakaat. Sekarang jam 10 pagi saya sudah solat duha, saya merasa masih belum tenang, saya mau dekat sama Allah, apa yang harus saya lakukan? Solat saja. Itu yang sering kali kalau bahasa fikih disebut dengan istilah solat mutlak. Tapi sebenarnya dalam niatan kita kan sudah ada itu. Saya solat karena saya ingin menenangkan hati saya ingin ada solusi dari Allah. Tadi saya ada nge-share satu pagi tadi subuh, saya ada satu channel Telegram yang saya suka sekali untuk mengcopy pastikan materi-materi dari situ. Tadi cerita tentang seorang petani sayur di musim pandemi. Ternyata harga sayur anjlok. Para tengkulak datang merayu-merayu agar menjual sayur sama dia. Ini petani soleh tidak mau. Sekian lama dia menunggu sampai pada waktu tidak mungkin tidak sayur harus dipanen. Dia datang ke kebunnya. Dia bicara dengan sayur-sayur itu. Dan terakhir dia bilang apa? Ya Rob, kalau begini ceritanya, daripada saya jadi masalah di luar, bagus ini semua sayur saya jual kepadamu. Apa maksud dia jual sayur sama Allah? Dia panen itu sayur, dia antar ke rumah-rumah orang susah, dia antar ke pesantren, pokoknya ke tempat-tempat yang baik-baik, ke orang-orang yang butuh, dan dia ucapkan, saya cuma ngantarkan sayur ini, Bapak jangan anggap ini pemberian saya, ini sudah ada yang beli, dan yang beli nitip sama saya untuk diantarkan ke Bapak. Maksudnya siapa yang beli sayurnya? Allah. Setengah hari dia kerjakan, sampai sore dia pulang, dia senyum. Habis ada sayurnya, nggak ada. Ada duitnya, nggak ada. Malam hari ke HP-nya masuk WA. Pak, mohon maaf, saya tadi waktu Bapak membagi sayur ke pesantren, saya sedang di situ. Kira-kira begitu ceritanya. Saya perhatikan, saya mohon maaf, saya ingin infak ke Bapak. Tolong saya minta nomor rekening Bapak.
Tengkulak nawar sayurnya harga 1 jutaan. Harga sayur dia sebenarnya 3 jutaan. Kalau total dibeli begitu semuanya dari kebun dia itu. Kemudian transfer yang dikirim 10 juta. Artinya apa? Ini yang sebenarnya kita sering kali tidak paham. Apa kalau saya bilang tidak paham di mana ini? Logika beriman. Kalau logikanya benefit, keuntungan, kita sering kali apa untungnya sama saya? Orang ini tadi sudah bilang, Tuhan, ini saya serahkan kepadamu. Kau sajalah yang beli. Sudahlah, saya jual kepadamu. Bagaimana cara dia menjualnya? Dia infakkan itu di jalan Allah. Begitu. Dia kasih ke pesantren. Sekarang ini di Medan ada satu komunitas sedekah bareng. Komunitas sedekah bareng ini saya perhatikan program yang menarik adalah ambil, saya nggak tahu nih gimana caranya, coba, tapi saya kenal ini pimpinannya ini. Mereka ambil sayur dari Tanah Karo dan sayur itu diambil pakai truk, kemudian diantar ke pesantren-pesantren di seluruh Sumatera Utara. Jadi siapa saja pesantren yang terdaftar itu sudah dapat sayur dari Tanah Karo. Kalau saya ingat ini pimpinannya ini salah pasang suami istri, istrinya pernah cerita sama saya pada waktu awal komunitas sedekah bareng ini muncul. Saya tanya sama dia, bagaimana ini bisa muncul? Waktu itu saya diundang di satu acara iftar jama'i. Sasarannya, segmennya waktu itu anak-anak yatim, anak-anak susah. Semangatnya bukan dikumpuli kasih makan, enggak, bukan itu. Dibawa jalan-jalan. Ke mall, masuk tempat hiburan, silahkan. Habiskan waktu kalian di sini. Mau makan apa, kita beli sama-sama. Motivasi saya, Pak Ustadz, kata dia, waktu saya sakit, saya teringat betapa susahnya, betapa sedihnya, berapa banyak anak yang bisa makan. Kalau saya sebut nama, pizza. Berapa banyak anak yang bisa pergi ke time zone. Kalau di apa itu di Brastagi itu ada tempat hiburan. Siapa sih anak-anak yang bisa berangkat ke sana? Kalau dia anak-anak susah, orang tuanya tidak mungkin. Tapi saya lihat komunitas ini pelan-pelan itu tadi berangkat dari ketulusan. Kalau kita bekerja di jalan Allah, Allah yang akan jamin semuanya. Di Jakarta itu, kalau saya tidak khilaf, namanya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ini punya warung gratis. Orang boleh makan apa saja, mau bayar berapa saja, atau tidak bayar tidak masalah. Bayangin, ada orang jualan, bukan asal loh. Jualan makanan, makan siang, silahkan tidak bayar, silahkan bayar. Kalau orang susah, tidak usah bayar. Apa yang terjadi? Yang menarik, warung ini atau rumah makan ini malah buka cabang. Kenapa bisa? Jawabannya tidak sulit. Karena kalau seorang sudah melihat ketulusan kita, itu sering saya bilang, kalau kita tulus, Allah akan mendekatkan kita atau membuat kita dekat dengan orang-orang yang juga tulus. Kalau kita sabar, Allah akan membuat kita dekat juga dengan orang-orang yang sabar. Begitu ceritanya. Maka warung ini ada orang, bukan orang susah ikut makan, orang susah yang tidak susah ini, maka bayar bukan pakai duit 100-200 ribu, tapi pakai sekian juta. Dan ada orang yang ngesum. Dan sekarang mulai rame. Orang-orang setiap sholat ini, kalau di Medan ada satu masjid Salman di Jalan STM. Masjid Salman ini punya kantin. Kantinnya bayar suka-suka. Orang boleh makan, orang boleh minum, bayarannya terserah. Sampai sekarang saya juga ada mengisi pengajian di sana, itu kantin masih jalan.
Kenapa? Karena ada cara Allah membesarkan orang-orang yang membesarkan agama Allah. Kalau kali-kalinya bisnis, kita sedang bisnis sama Allah. Ketika bisnisnya sama Allah, untungnya dunia, untungnya akhirat. Ini yang saya bilang tadi, kita harus masuk di level mana? Level keimanan yang kelasnya bukan kelas biasa-biasa saja. Anta'budallaha ka'annaka tara. Bahwa ketika kau menyembah Allah seperti kau melihatnya. Kata menyembah ini jangan terjemahkan cuma solat. Lagi solat seakan-akan Allah melihat kita. Tidak. Anta'budallah, ta'buda itu maknanya kepada semua aktivitas hidup kita yang kita maknakan sebagai menyembah kepada Allah. Allah lihat kita. Makanya Allah bukan sering dalam ayat-ayat Quran ada mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan juga mereka tidak cemas, ya, yahzanun, tidak galau mereka karena apapun yang mereka kerjakan, kemanapun dan apapun yang dibuat orang kepada mereka. Mereka adalah orang yang tahu betul Allah bersama mereka. Inilah yang dimaksud dengan muraqabah. Seorang bapak datang ke masjid Musannif. Sampai di masjid bawa anak usia 2 tahun atau 3 tahun. Bapak masuk, anak ini dia akan berlari ke sana kemari. Apalagi suasananya nyaman dia rasa. Ada taman, dia pergi ke taman, tangga-tangga dia turun naik. Dia terus berlari. Bahkan sampai terkesan tidak peduli orang tuanya di mana. Tapi dia tahu betul orang tuanya bersama dia. Kenapa anak ini nyaman? Kenapa dia ceria? Kenapa dia senang? Kenapa bahkan ketika kita ajak pulang dia mungkin tidak mau? Jawabannya, karena dia tahu dia bersama orang tuanya. Coba bayangkan kalau kemudian dia sadar ternyata orang tuanya tidak ada. Setelah dia bermain, tadinya orang tuanya sholat, dia periksa di saf sholat tidak ada. Dia periksa mobil di parkir sudah pergi. Coba kira-kira bagaimana perasaan anak itu. Seperti apapun permainan seorang anak kecil itu, dia nyaman. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya bersamanya, orang tuanya mengawasinya. Itu yang dimaksud dengan muraqabah. Jadi muraqabah ini bukan pengawasan polisi terhadap penjahat atau polisi yang sering berondok di perempatan. Kalau ada orang yang nerabas lampu merah, maka dia baru muncul. Enggak begitu. Pengawasan Allah tidak sama dengan pengawasan polisi dalam tanda petik. Pengawasan Allah seperti orang tua kepada anaknya. Kalau anaknya nakal, paling rendah dia berdoa kepada Allah supaya Allah melunakkan hati anaknya. Pengawasan Allah adalah pengawasan kepedulian Allah terhadap hambanya yang beriman. Ustaz, tapi kenapa orang-orang beriman tidak sedikit yang masuk penjara? Nah, coba perhatikan, kalau dia memang orang yang dekat sama Allah, biasanya di penjara sekalipun dia nggak akan galau itu. Tapi kalau dia tidak dekat sama Allah, dia akan menganggap penjara adalah penjara. Kalau dia dekat sama Allah, dia akan nyaman anytime, every time, di mana saja, di semua waktu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini yang patut kita jadikan penjelasan awal dari pelajaran muraqabah. Kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah melihat kita. Ini yang membuat kita nyaman ini. Seorang susah, ya susah secara harta, tapi ternyata indahnya ada orang yang payah makan tapi rajin puasa, orang yang susah tidur tapi rajin tahajud, orang yang menumpahkan kegalauan hatinya dengan membaca Al-Quran. Bukankah itu karunia dari Allah? Berapa banyak orang yang susah tidur malah kemudian makan obat, nggak bisa juga pergi dugem, nggak bisa juga bunuh diri. Berapa banyak orang yang diberikan kenikmatan hidup luar biasa oleh Allah secara materi,
tapi dia tidak diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang yang muraqabah itu tadi, mereka menjadi orang yang lapang di semua keadaan. Ibrahim Al-Khawwas mengatakan, seorang dapat meraih pengawasan diri atau muraqabah dengan cara mempersembahkan amalnya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ustaz, ya, Ustaz bisa berinfak? Insyaallah bisa. Berapa? Sekian. Ustaz, dituliskan namanya? Terserah, mau tulis mau tidak. Enggak, kan ada orang yang tidak mau, dia takut nanti tidak ikhlas. Enggak ada masalah. Kenapa? Saya muraqabah. Kata muraqabah itu artinya apa? Saya tahu betul Allah lihat saya. Mau saya sembunyikan, mau saya buat terang-terangan, itu urusan saya sama Allah. Enggak masalah. Anda mau tulis nama saya, silahkan. Tapi jumlahnya kecil, Ustaz. Ya sudah, tulis saja. Enggak ada masalah. Saya tidak perlu merasa malu kalau infak saya sedikit. Saya juga tidak perlu merasa hebat kalau infak saya banyak. Nah, itu bab muraqabah. Jadi kalau kita sudah muraqabah, tak perlu kita merasa sok ikhlas, apalagi sok suci, apalagi sok tulus, sok enggak ria. Apa sok enggak ria itu? Baca Quran, orang masuk kita hentikan, pura-pura melakukan yang lain. Mana? Bagus orang masuk, kita tetap baca Quran. Ya nanti dibilangnya apa? Ngapain mikirin yang dia bilang? Ini kan amalmu kepada Allah. Kalau muraqabah itu betul, tidak ada masalah. Itu dia, orang yang muraqabah, amal itu sama dia nggak ada masalah. Mau terang-terangan oke, mau sembunyi-sembunyi oke, mau dipuji tidak masalah, tidak dipuji tidak ada persoalan. Maka muraqabah ini dekat dengan ikhlas. Nah jemaah yang mulia, saya pikir ini penjelasan awal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. InsyaAllah kalau ada pertanyaan kita diskusikan, nanti kita akan lanjut pada penjelasan-penjelasan lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?